rongrong iman kami terus-menerus. Kami menangkal, kalian bilang jangan urusi agama orang lain. Ngaca ya, saya sarankan ngaca di pantat belanga pertama, lalu di pantat kuda. Mirip atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penghujat lagi ya. Tidak ngaca, tidak lihat diri dulu ya. Jadi sekarang dia putar fakta bahwa yang merongrong iman mereka adalah orang Kristen dari 2000 tahun yang lalu ya. Dari 2000 tahun yang lalu. Nah, padahal teman-teman sekalian, kita tahu sendiri bahwa justru Al-Quran muncul di abad yang ke-6 sudah menyerang kekristenan ya, memutarbalikan tentang Injil dan juga Taurat. Lalu mereka katakan bahwa Injil sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta dan mereka katakan bahwa Al-Quran adalah yang paling benar ya. Jadi di sini siapa yang merongrong iman agama lain? Apakah Kristen ataupun justru agama Islam yang terus mengganggu iman Kristen? Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat video daripada Agustan berikut ini. Saya heran dengan kaum tisu toilet ini ya. Dia sering katakan jangan ikuti urusi agama orang lain. Loh, berkaca dulu dong, berkaca. Kalian itu mengurusi agama orang lain mulai 2000 tahun yang lalu. Ini akan saya ulang-ulang ya, supaya kepala kalian, isi otak kalian itu kebuka ya, kaum tisu toilet ini. Ya. Walantardo angkal Yahudu walan Nasaro hatta tatabi amilatahum. Kami mengerjakan apa yang diingatkan oleh firman Allah kepada umatnya. Nah, kalian akan merongrong iman kami terus-menerus. Kami menangkal, kalian bilang jangan urusi agama orang lain. Ngaca ya, saya sarankan ngaca di pantat belanga pertama, lalu di pantat kuda. Mirip atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kalian lihat sendiri ya. Jadi dia menyuruh orang-orang Kristen ya, karena yang dia bahas di sini pasti orang Kristen. Dia katakan bahwa ngaca di pantat balangan dulu ya, kuali mungkin teman-teman sekalian, atau periuk ya. Lihat wajah di situ dulu, berkaca di situ. Kemudian yang kedua tadi di pantat kuda ya, di pantat kuda. Tidak tahu, mungkin minum kencing kuda kali ya mungkin. Ya maksud dia seperti mereka meminum kencing onta ya. Tapi ngomong-ngomong teman-teman sekalian gini, sebelum kita masuk ke dalam siapa yang merongrong iman ini, apakah Islam ataupun Kristen ya, yang apakah Islam maksud saya yang mengganggu iman kekristenan, tiap hari, tiap ceramah, tiap berdakwah ya, selalu mengganggu kekristenan, atau Kristen yang selalu ketika khotbah di gereja mengganggu iman Agustan ini ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mengajak kita dulu untuk menonton bagaimana Ustadz Agustan ya. Saya katakan Ustadz Agustan ini supaya dia coba minum kencing onta dan juga langsung tada dengan mulut ya dari pantatnya kencing onta itu ya. Oke, oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat video dulu yang ada berikut ini. Penelitiannya ini dapat menyembuhkan penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia, dan ini bagus buat pencernaan, dan Nabi SAW sudah merekomendasikannya.
Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu yang dimaksudkan ya oleh Ustadz Agustan ya, seperti yang tadi minum kencing onta campur susu gitu ya. Kalau perlu mungkin ngaca di pantatnya onta itu ya, seperti yang dicuplikan di awal juga ya. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Ustadz Agustan. Saya tidak tahu kenapa teman-teman sekalian, ini orang terus menyerang iman Kristen ya. Di mana-mana dia ceramah, bahkan semua isi kontennya, kalau teman-teman lihat channelnya di Islam Care Report kalau nggak salah, di sana itu penuh dengan penghujatan tentang orang Kristen. Yang baru-barunya dia posting lagi teman-teman sekalian tentang kasus Sambo. Dia katakan semua Sambo katanya Ferdi Sambo itu adalah pengikut Paulus gitu ya. Semua rata-rata LGBT gitu ya, dan dia bahas tentang kekristenan di situ. Jadi apa kaitannya teman-teman sekalian? Ya, kejahatan yang buat oleh Sambo ini kan nggak ada kaitannya dengan ajaran Kristen. Ya, itu kan oknum. Ya, nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas ya, apakah memang betul tuduhannya itu bahwa orang Kristen itu merongrong iman mereka dari tahun 2000 yang lalu, ya, dari tahun 2000 katanya teman-teman sekalian, mengganggu Islam gitu. Nah, jelas-jelas kita melihat teman-teman sekalian ya, bahwasanya yang justru mengganggu iman ini kita melihat adalah dari Islam, Al-Quranmu Ustadz Agustan. Dan itu terbukti setiap Anda ceramah itu membahas kekristenan. Ya, entah berapa video yang saya sudah bahas mengenai Anda di channel TV Laskar Kristus ini. Semua adalah hujatan-hujatan Anda. Anda menuduh Kristen sebagai impoten ya, dan obat kuat gitu. Kemudian bilang anjing-anjing gereja. Sekarang bilang toilet tisu toilet lah, ngaca di pantat belangan, di pantat kuda gitu ya. Kemudian sering menyerang tentang Yesus Kristus. Anda membuat berbagai macam cara untuk menghina agama Kristen ya. Teman-teman perhatikan hidupnya ya. Dia menggunakan kata-kata Islam, assalamualaikum ya. Dia gunakan kitab suci Al-Quran, tapi mulutnya penuh dengan kotor teman-teman sekalian. Ya, jadi seakan-akan dia udah mabuk kencing tadi, yang orang yang tadi teman-teman sekalian, yang langsung tada dengan mulutnya itu dari kelamin betina, apakah itu onta ataupun kuda atau sapi gitu, saya tidak tahu gitu ya. Ya, kurang lebih semacam itu, mungkin dia ngaca semacam itu. Sekarang dia nuduh Kristen. Nah teman-teman sekalian, saya berikan bukti buat kita bahwa nanti teman-teman cek di sejarah, Islam itu muncul di abad yang ke-6 teman-teman sekalian ya. Jadi Kristen sudah ada dari abad pertama sampai abad ke-6 dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah menegaskan tentang iman Kristen ya. Dari tahun 325 di Konsili Nicea itu lagi diberikan backup oleh bapak-bapak gereja supaya tidak ada serangan-serangan sesat ya, aliran-aliran sesat yang menyerang iman Kristen, dikokohkan di sana. Lalu di dalam abad yang ke-6 muncullah Nabi Muhammad yang membawa agama Islam, yang katanya dia mendapat wahyu dari Allah ya. Lalu dia konsultasinya kepada yang disebut dengan Nasrani teman-teman sekalian, yaitu pendeta Waraka bin Naufal ya, di mana pendeta ini percaya atau menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu yaitu Maria, dan Tuhan Anak yaitu Yesus Kristus. Jadi dia tidak percaya dengan Roh Kudus. Nah teman-teman, kita lihat bahwa itu bukan Tritunggal ya, tetapi itu triteisme ya, Bapa, Ibu, Anak. Sementara di Kristen Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi tidak ada Tuhan Ibu yaitu Bunda Maria, karena tidak pernah dituhankan Bunda Maria. Nah teman-teman sekalian, jadi dari sejarah saja kita lihat bahwa Kristen lebih dulu ada, baru muncul Islam. Bagaimana mungkin agama Kristen membahas dan merongrong, mengganggu iman daripada Islam, Ustadz Agustan ya. Jadi kurang baca sejarah kali. Bagaimana mungkin Kristen mengganggu iman Islam? Dan sampai pada saat ini juga khotbah-khotbah para pendeta di gereja itu hanya Alkitab, tidak pernah mengganggu iman Islam. Tidak pernah ya menafsir-nafsir kitab suci Al-Quran.
Yang melakukan ini kan kalian. Contoh Ustadz Ahmad Kainama. Ya, kemudian beberapa ustadz-ustadz yang lain, termasuk Ustadz Agustan ini, kutip Alkitab lalu dicocokkan dengan Nabi Anda, cocokkan dengan ajaran Anda. Nah, sekarang siapa yang mengganggu Ustadz Agustan? Saya berapa kali mengajak Anda untuk kita diskusi loh, ya. Sampai saya kasih nomor saya juga, ya, ketika Anda komen di channel saya kasih nomor saya ke Anda. Tapi kan tidak ada tanggapan balik dari Anda. Kita diskusikan, bukan menyerang semacam ini, apalagi kata-kata kotor yang keluar di mulut Anda. Kami diajarkan untuk tidak memaki-maki loh, untuk tidak mengupamakan agama lain dengan agama istilahnya sesuatu hal yang kotor, seperti yang Anda tisu toilet lah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya juga kasih video tadi? Karena berdasarkan dari bahasanya yang mengatakan bahwasanya ngaca di pantat kuda, di pantat belangan, ya, ngaca di situ. Nah, mungkin saya kasih video itu, mungkin itu seperti itu mungkinnya. Kalau sudah ngaca kan kotor, ngambil kencingnya lalu mungkin cuci muka gitu ya, Ustadz Agustan. Ya, jadi sangat kasihan Anda, kasihan sekali dengan cara-cara Anda untuk menyerang kekristenan, ya. Saya melihat di channelnya teman-teman sekalian, hampir semua adalah fitnah dan juga serangan, penghinaan, penistaan terhadap agama Kristen. Teman-teman bisa cek di Islam Care Report, ya. Saya kasih nanti di bawah. Oke, jadi kiranya video kali ini teman-teman sekalian mengedukasi kita. Mari kita tetap sabar, kita tetap santuy untuk menghadapi Ustadz Agustan ini. Alkitab katakan, jawablah orang bodoh menurut kebodohannya, jawablah orang bebal menurut kebebalannya. Maka ya kita bahasnya seperti ini aja teman-teman sekalian, materi kita saat ini. Tapi pada intinya, ya, kalau dia katakan bahwa Kristen mengganggu imannya, dan dia katakan tadi dia hanya menangkal, ya, dia hanya artinya itu membela imannya, itu keliru sekali teman-teman sekalian. Karena pada dasarnya Kristen lebih dulu ada, baru muncullah Islam di akhir abad ke-6, ya, bisa dikatakan awal abad ke-7 ya. Lalu menyerang Kristen. Sudah ribuan tahun orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi begitu Al-Quran muncul, dikatakan Yesus bukan Tuhan. Sudah ribuan tahun dipercaya bahwa Yesus mati disalib. Al-Quran muncul dengan berkata Yesus tidak disalib tetapi diserupakan. Ya, jadi teman-teman yang punya akal sehat, yang waras, mari ya kita santuy. Jangan kita terpancing emosi, tapi kita harus menjawabnya menurut kefasikannya, kebebalannya, dan kebodohannya, ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.